Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa kita ada karena kemurahan Tuhan. Siapkan keberadaan kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Sebab bagi kita hanya Tuhan saja yang layak kita tinggikan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Kau menghiasi kami dengan kemurahan-Mu. Bahkan Kau rancangkan masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kau hiasi Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
baik. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua berkat Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami tinggikan Oh, Tuhan. terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah baik. kami yang hidup. Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sampai selamanya. Kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa, Karena kemurahan-Mu kami yang Engkau baik. terima kasih. Kami agungkan Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu,
Sungguh indah, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. selamanya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa datang di bait kudus-Mu Tuhan, di tempat ini Bapa. Begitu besar karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, Kau berikan selalu baru di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa kami Bapa. Kuduskan layakan kami Tuhan, sehingga kami bisa masuk terus ke dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Bapa. Kau berkati juga pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf jajaran Bapak. Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan-Mu Bapa, untuk mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk mereka bisa membawa bangsa ini lebih hari lebih maju lagi Tuhan. Lebih hari, lebih lagi dimenangkan oleh-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Begitu sempurna juga penyertaan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kalau sampai hari ini bangsa ini ada sampai saat ini Tuhan, itu semua atas karya-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri Tuhan. Kiranya Kau satukan mereka Tuhan. Kau berikan mereka hati yang lembut Tuhan. Hati yang terus percaya Tuhan. Hati yang terus mengandalkan Engkau juga Bapa. Kau berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan, dengan penuh rasa tanggung jawab Bapa, dalam menjaga bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang utuh Tuhan. Bangsa yang berberneka tunggal ika Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka semua Tuhan. Sehingga mereka sanggup membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman, adil, dan makmur Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kalau pada siang hari ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Kau berkati gereja-Mu Bapa. Kau berkati seluruh apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, apa yang dikerjakan semua oleh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan kalau pada siang hari ini Tuhan, mereka semua Tuhan sedang beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berkarya di atas pujian dan penyembahan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan begitu sempurna Tuhan. Engkau memimpin setiap gereja-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu boleh melayani Engkau sampai hari ini Tuhan. Karya-Mu begitu besar Tuhan atas mereka Bapa. Bapa, Kau berkati pelayanan mereka pada hari ini Tuhan. Kau berkati setiap apa yang mereka persembahkan Tuhan. Agar apa yang mereka persembahkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu, gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu Bapa. Kau berikan juga kemampuan Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat melahirkan gembala-gembala baru Tuhan. Dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, jiwa dimenangkan Tuhan. Kau berkati juga kesehatannya Bapa. Amin. Kau berkati juga setiap langkah-langkahnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, Engkau turut hadir dan menyertainya Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rencana dan kehendak-Mu saja yang jadi di dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Natal pada tanggal 18 Desember Tuhan. Engkau boleh pimpin Tuhan Natal kami pada tanggal 18 Desember Tuhan. Engkau tahu apa yang kami rindukan Tuhan. Engkau tahu apa yang kami inginkan Tuhan. Kami hanya menginginkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh tim yang sudah mempersiapkan Tuhan acara Natal Tuhan. Sehingga apa yang mereka persembahkan Tuhan pada tanggal 18 Desember Tuhan, kami semua sebagai umat-Mu mengalami sukacita besar Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruhnya setiap program yang mereka sudah susun dan rencanakan Tuhan, dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Bapa apa yang jadi pergumulan, persoalan, apa yang menjadi halangan bagi mereka Tuhan. Tapi yang kami tahu Bapa, kuasa-Mu begitu besar di dalam kehidupannya Tuhan. Mampukan Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh bangkit dalam imannya Tuhan. Mereka boleh datang Tuhan kembali memuji dan menyenangkan hati-Mu di tempat ini Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau selalu menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit pada hari ini Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan ringankan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Yesus, kiranya Engkau yang menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang ditabur oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan, jatuh di setiap hati kami Bapa. Dan firman itu bertumbuh berbuah di dalam hati kami Tuhan. Dan kami semakin hari Tuhan semakin diperbaharui Bapa. Dan kami semakin hari semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami semua juga Tuhan sebagai umat-Mu, untuk kami bisa mengerti firman-Mu pada siang hari Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan kami pada siang hari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Mari jemaat Tuhan angkat persembahan kita. Biarlah apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Allah kita Allah yang baik, amin. Allah yang senantiasa memberkati kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yes. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan Tuhan kita, yes. Dia baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak akan pernah kita sesali ketika kita terus mengiring Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia ada menyertai kita. Tuhan baik. Tuhan baik. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Kau kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringi
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudara kekasih alami saat ini, tapi kita percaya bahwa ketika kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia selalu menyertai kita. Itu janji Tuhan. Sekalipun saat ini kita mengalami persoalan yang sedemikian berat, sepertinya tidak ada harapan. Melalui pujian ini kita diingatkan kembali, Dia ada beserta kita. Dia sanggup membawa kita ke dalam hidup yang berkemenangan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup. Berjalanlah bersama kami. Kami tahu Engkau ada. Hari ini Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan, untuk segala penyertaan, untuk segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami juga mau mendengar sebagian daripada isi hati-Mu yang terus mengajar kami supaya kami terus bertumbuh, berkenan kepadamu dan kuat iman kami. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu
yang mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mampu memahami isi hati-Mu. Kami sehati untuk menolak menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa atas pikiran kami, atas hati kami, dan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang menjadi alat di tangan kuasa-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana, sehingga kami mampu memahami apa yang ingin Engkau sampaikan. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh kembali bersyukur di minggu kedua dalam bulan terakhir di tahun 2022 ini. Kita terus merenungkan kasih Tuhan sepanjang tahun, dan kita bersyukur masih ada sebagaimana kita ada. Amin. Mari kita buka Alkitab kita akan bersama-sama membaca dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ke-20. Saya mau ajak Bapak Ibu, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 10, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 11 dan seterusnya bergantian. Dan ayat 20 kita bacanya bersama-sama. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Perikop ini adalah perikop di mana Rasul Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Filipi atas pertolongannya, di mana pada saat itu beliau sedang berada di Roma. Ya, jadi ada pertolongan di saat Rasul Paulus mengalami kesusahan, dan jemaat di Filipi menolong dengan mengirimkan sesuatu yang dibutuhkan oleh Paulus pada saat itu. Hari ini kita akan belajar dengan tema hidup dalam berkat Allah. Hidup dalam berkat Allah. Nah, sebelum kita menguraikannya, saya mau memberikan dulu pengertian tentang hidup. Apa sih hidup? Nah, hidup kita tahu berarti kalau kita hidup berarti kita masih bernapas. Berarti kita masih bergerak. Kita masih ada. Ya, kita masih eksis. Ya, ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, orang-orang yang sedang sakit koma dinyatakan juga hidup. Kenapa? Karena masih ada gerakan jantung.
ya, masih ada gerakan nafas, maka dikatakan hidup. Nah, kalau kita katakan hidup dalam Tuhan, artinya hidup kita itu berdasarkan anugerah serta pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita katakan bahwa hidup kita adalah hidup dalam Tuhan, bukan berdasarkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah, ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus di masa pelayanannya, bahwa ia senantiasa merasa bahwa hidupnya itu ada dalam berkat Allah. Ya, ada dalam berkat Allah. Nah, kalau kita memiliki pemahaman tentang kata dalam, ya, kata dalam artinya apa? Yang kita hidup dalam berkat Allah. Kalau arti dalam itu adalah dalam sesuatu, ya. Kalau dalam air maka ada permukaan air, maka sesuatu itu kita dorong ke bawah, maka sesuatu itu ada di dalam air, ya, atau masuk ke dalam air, ya, masuk ke dalam sesuatu yang merupakan ruang. Jadi kalau kita mau terjemahkan kata dalam, itu memiliki pemahaman ada di dalam sebuah ruang tertentu, misalnya ruang kamar, ruang misalkan dalam lemari, ya, lemari, atau misalnya di dalam sesuatu itu ada di dalamnya. Nah, kalau kita berkata bahwa hidup dalam berkat Allah, maka kita juga perlu tahu berkat Allah itu apa. Ya, berkat Allah itu apa yang dimaksud dengan berkat Allah? Apakah yang dimaksud dengan berkat Allah itu sebatas dengan materi, dengan uang, dengan harta? Atau berkat Allah juga berbicara tentang kesehatan semata-mata? Atau berbicara tentang satu jabatan tertentu atau posisi tertentu, atau pekerjaan tertentu yang memiliki satu tingkatan tertentu atau satu kehormatan? Nah, berapa banyak orang-orang itu memiliki pandangan namanya berkat Tuhan itu hanya sebatas yang dikatakan materi. Nah, kalau begitu bagaimana jika ada dalam kesusahan, ada dalam masalah, ada dalam sakit penyakit? Berapa banyak orang berkata, oh, itu bukan berkat Allah. Ya, jadi ini yang mau kita belajar dari Rasul Paulus. Dia katakan, aku tahu tentang kekurangan, aku tahu tentang berkelimpahan. Nah, kita mau belajar tentang sikap Paulus, karena yang namanya hidup dalam berkat Allah, kita harus tahu dulu berkat Allah itu yang macam apa, yang bagaimana yang kita sebut itu berkat Allah. Ya, jadi bukan semata-mata hanya tentang materi saja, tetapi lebih daripada hidup di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, kita boleh belajar dari Rasul Paulus, dikatakan di sini, pandangan orang percaya akan berkat perlu dijaga dengan baik. Ya, slide berikutnya. Sebab jika tidak, pandangan yang keliru akan menjadi kerikil tajam yang membuat iman tersandung. Maksudnya apa? Jadi jika pengertian kita tentang berkat Allah itu keliru, maka ini akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Karena kita menciptakan satu pandangan atau satu standar tertentu tentang berkat Allah. Sehingga pada saat kita merasa tidak diberkati, pada saat kita merasa kok saya kurang daripada orang lain, maka persepsi tentang berkat Allah menjadi keliru. Persepsi tentang berkat Allah, yaitu penyertaan anugerah pertolongan Tuhan, itu menjadi bias. Jadi bagi mereka yang memiliki pandangan bahwa dia tidak cukup, bahwa dia kekurangan, bahwa dia hidupnya bermasalah, bahwa dia bergumul di dalam kehidupannya, lalu dia terjemahkan dengan
saya tidak diberkati. Nah, ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Nah, ternyata Rasul Paulus ini bukan sembarang orang. Dia itu dari keluarga yang berada. Artinya waktu dia bilang saya pernah mengalami berkelimpahan dan saya tahu arti berkekurangan. Ternyata Paulus ini dari keluarga berada, ya, dari keluarga kaya yang rumahnya, dan dia lahir di Tarsus. Rumahnya ada di sana dan cukup besar. Kemarin dari perjalanan saya, puji Tuhan, Tuhan izinkan kami berkunjung ke rumahnya. Dan di rumahnya itu ada sumur, ya, ada sumur yang mana di zaman itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada. Ya, rumahnya cukup besar, ya, lahannya besar, dan ada sumur di mana itu menjadi air minum. Yang sampai sekarang air itu bisa diminum. Ya, jadi kami minum tuh airnya dari sumur itu. Nah, itu hanya dimiliki pada zaman waktu itu. Kalau sekarang semua rumah kita kecil besar juga punya sumur, ya, di mana kita ambil air kita untuk mandi dan untuk beraktivitas melalui air itu. Tapi kalau dulu tidak, ya, jadi tapi sampai sekarang air sumurnya itu masih bisa diminum ternyata, dan airnya jernih, segar, ya, masih bisa diminum. Jadi luar biasa. Nah, tetapi waktu dia terjun ke dalam pelayanan, dia tentu memiliki pergumulan, ya, dan kesusahan, ya, di penjara dan sebagainya, sehingga dia bilang saya pernah mengalami berkelimpahan dan saya pun pernah mengalami kesusahan. Ya, jadi konteks daripada berkat Allah ini yang mana Rasul Paulus memiliki sikap bahwa dia hidup dalam berkat Allah. Sikap apa yang mau kita belajar dari Rasul Paulus? Apa yang dia lakukan? Yang pertama, yang tadi kita baca dalam perikop itu, ya, yang pertama dia belajar mencukupkan diri. Ya, Rasul Paulus belajar mencukupkan diri. Saya akan bacakan ulang ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, dia nih belajar untuk menerima keadaannya dia pada saat itu, di mana dia sedang melayani Tuhan tetapi juga mengalami aniaya maupun pergumulan, bahkan di penjara. Ya, boleh slide-nya nyambung, ya? Ini slide-nya nggak jalan. Paulus mampu melewati segala cobaan. Ya, kondisi hidupnya yang dia katakan kekurangan dan kelimpahan itu adalah sikap dia pada saat dia melayani, dan perlu kita belajar bahwa pada saat itu dia mencukupkan dirinya apa adanya di saat itu. Ya, jadi Rasul Paulus ini memiliki sikap yang bergantung kepada keadaan pada saat itu. Dia berkata bahwa pada saat itu dia sedang kesusahan, tapi puji Tuhan jemaat di Filipi menolong. Ya, itu sebabnya dia bersyukur, ya, berterima kasih. Nah, ketika seseorang mampu mencukupkan diri, maka sebesar atau sekecil apapun tidak akan mempengaruhi hatinya. Ya, dia tidak terpengaruh. Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya tidak terpengaruh dengan kondisi keberadaannya. Yang konteksnya diberkati apa enggak sih? Dia melayani Tuhan, tetapi kok hidupnya kekurangan. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi kok hidupnya diserang terus, ya, hidupnya dikejar-kejar terus, dan dalam perjalanan pelayanannya pun banyak halangan. Nah, saya mau sampaikan bahwa di dunia ini ada beberapa pandangan, terutama di zaman modern ini, tentang berkat Tuhan. Ya,
banyak orang berkata bahwa berkat Tuhan itu kalau kita punya banyak hal, banyak materi, ya, banyak harta, punya kedudukan tinggi, ya, punya pangkat. Nah, setelah kita itu dalam kutip seolah-olah diberkati Tuhan ini, maka apa yang kita miliki ini ya kita boleh menyenangkan diri. Ya. Itu menurut pandangan dunia, ya. Apa yang kita miliki kita mau memanjakan diri, ya, mau ya mengeluarkan materi harta kita seturut dengan maunya kita. Atau dengan kata lain menghabiskan seturut dengan keinginan kita. Ini manusia modern ini punya karakteristik demikian, Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang. Apalagi sekarang ini kita belanja online. Ya, belanja online itu kan ada yang modelnya cicilan, ya kan? Apalagi zaman sekarang ini lagi gencar-gencarnya pinjaman online. Pinjaman online ini membuat kita kayak tertarik, ya, untuk mengambil, untuk membelanjakan demi memuaskan diri kita, memanjakan diri kita dengan barang-barang yang kita inginkan. Nah, ini adalah pandangan dunia masa kini. Ya, menyenangkan diri. Nah, bagaimana kita boleh belajar dari Rasul Paulus tentang mencukupkan diri? Saya temukan beberapa hal bagaimana cara untuk kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang saat ini kita miliki. Nah, yang pertama yang saya temukan dalam Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi apa yang saat ini kita miliki, berapapun, maka kita harus tetap muliakan Allah. Ini yang dilakukan Rasul Paulus. Dia tetap memuliakan Tuhan. Apakah waktu dia dalam berkelimpahan atau waktu dia dalam kekurangan, dia tetap memuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Waktu kita sedang dalam kesusahan atau dalam senang, ada perbedaan enggak sikap kita kepada Tuhan? Nah, yang berikutnya saya temukan, bagaimana cara mencukupkan diri seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, adalah kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki ini milik Tuhan. Saya temukan satu ayat, tentu ada banyak ayat tentang hal ini, tetapi saya temukan di Hagai 2 ayat 8, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan. Jadi semua yang kita miliki ini, berapapun, sebenarnya itu semuanya itu milik Tuhan. Kita hanya boleh mengelola, kita hanya menjadi pengelola, kita boleh mengatur. Mengatur itu Tuhan izinkan untuk membiayai hidup kita dengan apa yang kita miliki. Cukupkan dengan apa yang saat itu Tuhan izinkan untuk kita miliki. Kalau kita punya banyak, silahkan. Kita boleh memiliki, membeli atau membelanjakan lebih banyak. Ya, kalau kita mempunyai sedikit, ya kita harus juga mengaturnya dengan apa adanya. Ya. Nah, kemudian ya dalam Filipi 4 yang tadi kita baca ayat 19, kita harus merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan bersyukur. Ini adalah cara kita, ya, cara mencukupkan diri. Merasa puas. Tapi berapa banyak ya orang itu suka nggak merasa puas, pengen lebih. Ya, oleh karena dia pengen lebih, maka dia akan melakukan segala cara untuk memperolehnya. Segala cara yang tidak baik, segala cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita dengar di sana sini, ya, ada yang korupsi, ada yang bahkan membunuh untuk mendapatkan harta, ya, ada yang mencuri dan lain sebagainya dengan segala cara. Yang penting dia bisa menghasilkan apa yang dia inginkan. Nah, ini bukan ciri yang mencukupkan diri, karena dia terus merasa tidak cukup.
dan terus merasa mengeluh terus. Dan di sini konteksnya adalah orang-orang ini pastinya tidak mengalami yang namanya hidup dalam berkat Allah. Tidak memahami apa yang artinya hidup di dalamnya. Karena ketidakpuasan itulah maka dia lakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya yang saya temukan, bagaimana cara mencukupkan diri, jangan menjadi hamba uang. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10 kan berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang dalam pekerjaan maupun usaha kita, boleh. Sangat harus malah. Ya, tetapi yang namanya hamba uang, ini artinya bahwa kita melakukan segala cara. Ya, segala cara. Nah, itu merupakan satu kejahatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan uang. Ya, jadi cara mencukupkan diri itu jangan menjadi hamba uang. Nah, kemudian saya temukan juga ya bagaimana cara mencukupkan diri. Jangan berhutang. Tapi maksud di sini adalah jangan berhutang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berhutang yang bisa dipertanggungjawabkan boleh nggak? Boleh. Berhutang apalagi di zaman sekarang ya memang ekonomi melakukan itu. Dari zaman dulu juga cuman mekanismenya aja berbeda. Nah, tetapi yang tidak diperkenankan adalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini cara mencukupkan diri itu jangan berhutang jika tidak perlu. Ya. Dan kemudian belanjakanlah apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, Amsal 21 ayat 20 juga berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, ini artinya ayat ini berbicara tentang kita mencukupkan diri, tidak boleh boros, hanya sebatas untuk cukup. Ya, kita cukup mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita pada saat ini. Nah, jika kita sudah dipercaya untuk mengelola dan kita mampu mengelolanya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Itu memang strateginya Tuhan begitu. Hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu macam-macam. Ya, berkat Tuhan itu bukan sebatas kita bicara tentang materi. Ya, kalau kita banyak uang, wah kita diberkati. Lagi nggak punya uang nih, Tuhan lagi nggak berkatin gitu. Tapi kita konteksnya berkat Tuhan itu banyak sebenarnya. Ya, ada kita sehat pun kita diberkati Tuhan itu dengan kesehatan yang baik, ya kan? Kita punya keluarga yang baik-baik, kita punya pertemanan yang baik-baik, kita punya hubungan yang baik-baik, itu semua adalah berkat Tuhan, ya. Kita tidak dianiaya di luar sana waktu keluar dari ibadah gereja. Nah, itu adalah berkat Tuhan. Ya, banyak di mana-mana di daerah-daerah terpencil mungkin ada yang tidak bisa bergereja, tidak bisa ibadah, ada tuh ya masih ya di daerah-daerah tertentu. Nah, itu semua adalah kita bersyukur ada dalam berkat Tuhan. Ya, jadi ini adalah sikap Rasul Paulus yang mengajar kepada kita untuk hidup dalam berkat Tuhan yang pertama. Yang kedua, sikap Rasul Paulus yang kedua adalah mengandalkan kekuatan Allah. Mengandalkan kekuatan Allah. Saya akan bacakan ayat 13 dan 19. Yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Rasul Paulus itu sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Allah. Ya, dia mengandalkan karena apa yang dia perlukan itu pasti Tuhan akan sediakan buat dia. Bukan apa yang dia mauin, tetapi apa yang dia perlukan. Karena itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin saat ini saudara boleh merenung selama hidup ini sudah dipenuhi nggak kebutuhan kita? Standar. Ya, standar kebutuhan kita. Mungkin nggak lebih dari itu. Tetapi Tuhan telah
menolong kita dan memenuhi keperluan kita, bukan kemauan. Mungkin kemauan kita belum terpenuhi, ya. Mungkin kita pengennya beli HP yang terbaru, gitu ya. Tetapi ya Tuhan masih berkati dengan HP model lama, puji Tuhan, bersyukur juga, gitu kan. Nah, jadi ini keperluan dan keinginan. Jadi harus kita bedakan. Nah, ini adalah sikap yang Rasul Paulus mengajar kepada kita tentang mengandalkan kekuatan Allah. Karena ayat 19 dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ini adalah janji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mau renungkan tentang mengandalkan, apa sih artinya? Mengandalkan artinya itu percaya. Ya, percaya dan mempercayakan. Menyerahkan hidup kita dalam tangan kuasanya Tuhan. Kita berserah penuh sama kuasanya Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita itu luar biasa. Bahkan kalau kita boleh merenungkan sepanjang hidup kita ini, yang mungkin sudah banyak, mungkin yang Tuhan lakukan itu lebih daripada yang kita perlukan. Ya, tetapi pasti janji Tuhan itu adalah apa yang kita perlukan, dia pasti sediakan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa dia mengandalkan kekuatan Tuhan karena dia percaya bahwa kita punya Tuhan itu kuat dan penuh kuasa. Nah, saya mau sharingkan tentang ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, ciri-cirinya ini adalah yang pertama, orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu tidak akan mencari berkatnya itu di luar Tuhan. Jadi ciri orang ini tidak akan menyembah berhala untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi berapa banyak orang mencari orang pintar, mencari dukun, ya, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan pangkat tertentu. Konteksnya adalah materi. Berapa banyak orang cari orang pintar untuk mendapatkan kesehatan, ya, tetapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ciri orang yang hidup mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti dia berserah penuh kepada kedaulatan dan kuasanya Tuhan, dan tidak mencari di kuasa-kuasa yang lain. Yang kedua, saya temukan ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu, dia tidak akan bersandar kepada pengertiannya diri sendiri atau kepada pengertian manusia lain. Karena dia tahu pengertian Allah lah yang paling benar melalui kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Manusia itu terbatas. Manusia itu ada kelemahannya. Ya, manusia itu ada kekurangan-kekurangannya. Dan banyak kekecewaan gitu ya kalau mengandalkan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajar kepada kita pada hari ini bahwa dia mengandalkan kekuatan Allah. Pada saat dia sedang dalam pergumulan, pada saat dia dalam kesusahan, dia hanya mengandalkan kekuatan Allah. Ya, karena dia percaya bahwa janji Tuhan bagi dirinya pasti dipenuhi. Dan itu sebabnya dia bersyukur bahwa pada saat dia dalam kesusahan, jemaat di Filipi cukup peka dalam hal ini, ya, dan Tuhan pakai jemaat di Filipi ini untuk menolong keberadaan dari Paulus pada saat itu, ya. Dan kemudian saya temukan ciri orang yang hidup mengandalkan kekuatan Tuhan itu, dia senantiasa tertanam di dalam Tuhan dan bertumbuh berakar dalam firman Tuhan. Dia terus belajar firman. Apa yang firman sampaikan buat dirinya supaya dia terus belajar dan terus bertumbuh, ya, dan terus mengenal apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Nah, ini ciri orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia pasti akan mencari kebenaran firman Tuhan itu, ya. Dan kemudian yang keempat, ciri orang yang hidup mengandalkan kekuatan Tuhan itu,
dia tidak khawatir dalam menghadapi kesulitan. Ya, dia tidak khawatir. Kita semua masih hidup di dunia ini, pasti tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua ada saja. Ya, mungkin masalahnya kecil, sedang, besar, amat besar. Tapi semua manusia yang hidup itu pasti ada. Satu saat kesenangan, satu saat ada kesusahan, satu saat ada pergumulan, satu saat ada masalah. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan pasti pada waktunya akan menolong dan memberkati dirinya. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Ada aja. Ya. Tuhan pakai pihak-pihak lain. Tuhan pakai mungkin orang-orang lain untuk menolong atau situasi tertentu untuk menolong. Ya, jadi Paulus itu mengandalkan kekuatan Allah di dalam situasi pada saat itu. Hal ketiga, hidup di dalam berkat Tuhan. Tadi yang pertama adalah apa? Mencukupkan diri. Ya, kedua, mengandalkan kekuatan Allah. Nah, yang ketiga, sikap Rasul Paulus ini, dia tahu berterima kasih. Ini kenapa slide-nya nggak jalan ya? Rasul Paulus mengajar kepada kita bahwa kita harus tahu berterima kasih. Ya. Nah, berkat di sini disampaikan berkat Allah tidak harus selalu berupa uang, namun bisa juga berupa hubungan yang sehat. Ya, menyadari ketergantungan kita pada Tuhan, kita juga perlu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, tentu pertama kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa sepanjang hidup kita menyertai kita, ya, menuntun, memberkati bahkan. Tentu kita pertama harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kedua, kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang pernah menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Ya, coba kita renungkan pada saat kita berdoa sama Tuhan. Kita sedang dalam pergumulan, ya, kita sedang dalam kebingungan mungkin, kita sedang dalam kesulitan, kita berdoa sama Tuhan. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan memakai pihak-pihak lain untuk menolong yang mana kita itu nggak sangka-sangka. Ya, mungkin saudara pernah alami itu, pernah. Ya, kalau saya sih pernah ngalamin itu, nggak sangka-sangka. Nah, itu artinya Tuhan menggunakan orang itu untuk menolong. Ya, karena setiap kita orang percaya bisa saja Tuhan pakai untuk perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong. Ya, untuk menolong orang yang pada saat itu sedang dalam kesulitan. Nah, konteks perikop yang tadi kita baca, Tuhan pakai jemaat Filipi untuk menolong Rasul Paulus yang pada saat itu sedang dalam kesulitan. Nah, jadi jemaat di Filipi ini sedang dipakai Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bersyukur, berterima kasih. Ya. Nah, kita pun juga perlu itu merenungkan bahwa kita perlu berterima kasih kepada mereka yang pernah, ya, atau masih menolong, ya, atau kita juga bersyukur kepada mereka yang pernah memberikan satu pencerahan tertentu waktu kita sedang bergumul. Ya. Ini adalah kekuatan yang hidup di dalam berkat Tuhan. Ya. Kekuatan ini luar biasa, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini tema ini luar biasa, ya, yang mengajar kepada kita supaya kita tetap hidup di dalam berkat Tuhan, ya, supaya kita diperbaruin. Ini mau akhir tahun, ya, mau akhir tahun supaya kita dipulihkan Tuhan, ya. Tahun ini kita boleh membereskan apa yang belum beres supaya kita masuk kepada tahun baru itu kita hidup tetap di dalam berkat, anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itulah yang luar biasa
yang Tuhan boleh sediakan bagi kita dan bagi saudara dan saya. Kita tetap percaya bahwa anugerah dan pertolongan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita dan akan terus berlanjut ya dari masa ke masa, termasuk nanti kita masuk kepada tahun baru, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap akan bersama dengan kita, akan menolong, akan memberkati pekerjaan usaha saudara, apapun yang saudara kerjakan. Tetap percaya, selama kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan. Kita pasti akan hidup di dalam berkat Allah. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat dulu satu pujian. Ini lagu kesukaannya Pak Epi ini. Kita angkat dulu satu pujian. Kita berdoa buat firman. Berkat kemurahan. Haleluya. Ini adalah lagu yang perlu kita hayati di dalam hati kita. Karena inilah anugerah dan pertolongan Tuhan sehingga kita semua, saudara dan saya, boleh hidup di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari taruh tangan kanan di dada. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang tahun ini. Haleluya. Dan kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi kita mau katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, yang memberikan pengertian baru bahwa kami hidup di dalam berkat Tuhan. Itu adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah setiap kami Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini yang sungguh mengandalkan hidup mereka dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh hidup di dalam berkat-Mu, dan kami boleh terus Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, supaya pada akhirnya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Ampuni kami jika seringkali kami merasa kami kurang diberkati oleh Engkau. Ampuni kami jika kami seringkali bersungut-sungut di dalam menjalankan hidup kami. Tetapi pada hari ini kami mau terus mengandalkan Engkau, karena Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami, yang menuntun dan mengarahkan langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang hari ini Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Kau menuntun kami terus sepanjang hari ini dan mengajar kepada kami, supaya kami boleh memahami isi hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jika Bapak ataupun Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menyambut Bapak dan Ibu kembali di tempat ini. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan 10 siang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Gading Serpong. Shalom Jemaat GBI Gading Serpong yang saya kasihi. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Gereja kita pun akan merayakan Natal. Ingat, catat tanggalnya, tanggal 18 Desember 2022 jam 5 sore di tempat ini. Natal sekolah minggu adalah tanggal 11 Desember jam 3 sore. Dan juga mereka akan tampil juga di dalam Natal kita. Juga kita akan melihat performance dari semua kategori, ya, dari sekolah minggu, super kids, dari kaum wanita, dari youth, dari kaum pria, semuanya kita akan saksikan. Sebab itu ini adalah satu sukacita bersama, ya. Nah, adalah lebih sukacita lagi jika kita merayakan Natal dengan orang-orang yang kita kasihi. Sebab itu, ajak saudara kita, ajak keluarga kita, ajak pasangan kita, ajak seluruh orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi untuk ikut serta dalam Natal bersama kita ini. Untuk ikut serta mendengar berita sukacita Natal. Inilah sukacita Natal kalau kita merayakan bersama-sama. Jangan lupa, doakan dan kita bantu baik di dalam dana maupun di dalam doa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Haleluya. Jangan loyo-loyo saudara, semangat ya. Ntar ada Natal Super Kids, anak-anak jam 3 sore ya. Ya, kita bawa anak-anak kita semua ya. Bawa juga anak tetangga, ponakan atau siapa ya. Nah, saudara mau hidup di dalam berkat Tuhan? Berapa banyak yang mau hidup dalam berkat Tuhan?
Tahun depan orang bilang tahun gelap. Tapi bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang gelap, amin. Sebab itu tanggal 1 Januari saya akan mendoakan keluarga lepas keluarga. Saya akan mengurapi keluarga demi keluarga. Ya, sebab itu saya minta saudara boleh jalan-jalan tapi tanggal 1 ada di tempat ini. Ya, itu luar biasa loh. Tahun depan itu tahun yang dimulai dengan hari Minggu. Tanggal 1 itu hari Minggu. Jadi mari kita mulai dengan Tuhan, itu artinya. Ya, kita akan mengurapi saudara untuk bisa masuk di dalam tahun perkenanan Tuhan sepanjang tahun 2023. Amin. Sebab itu pembacaan Alkitab untuk tahun depan pun kita punya temanya apa? Walk with God. Berjalan bersama Allah. Ya, kita sudah selesaikan itu. Perenungan tahun 2023. Nanti semua ada di dalam buku agenda supaya kita sama-sama berjalan bersama dengan Allah dengan pembacaan Alkitab kita. Ya, jadi semua keluarga nanti melakukan atau memberikan kesaksian di tanggal 1 ya, tanggal 1 Januari. Keluarga lepas keluarga, nggak apa-apa. Hari itu kita ada cuma 1 kali ibadah jam 10, tapi nggak apa-apa agak panjang ya. Pastinya agak panjang karena tiap keluarga saya minta nanti bisa bersaksi dan juga ada perjamuan kasih nanti ya. Kita masing-masing bawa makanan, kita bersuka cita masuk ke dalam tahun perkenanan Allah. Amin Pak Epi ya. Amin, Jadi amin. kita sebut itu tahun perkenanan Allah bagi kita semuanya. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan menyertai setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, saudara akan menemui apa saudara? Kekecewaan, kegagalan, ya. Apalagi kalau kita mengandalkan orang lain, saudara akan kecewa, banyak kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, haleluya. Sukacita, tetap semangat. Kita bawa jiwa-jiwa minggu depan Natal kita. Jangan datang jam segini. Ya, karena kita mulainya jam 5 sore. Jam 5 sore. Semua sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Kita bersukacita, bawa teman, bawa. Siapa yang sudah menyebarkan undangan? Ada yang sudah menyebarkan undangan belum? Untuk minggu depan. Nah, kalau belum bawa undangan nanti ya. Bawa undangan. Kemarin Ibu Mantiana sudah sebarkan undangan banyak ya. Lewat berbagi kasih kita sebarkan undangan, nanti hari Rabu besok kita sebarkan lagi. Mengingatkan mereka kembali. Ya, Pak Sianturi bawa undangan sebanyak-banyaknya. Ajak tetangga, siapa saja kita ajak ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ingin ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ingin ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ingin ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ingin ku persembahkan di hadapan-Mu
Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami sanjung. Biarlah pujian penyembahan umat-Mu saat ini berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah kami siang hari ini juga berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh hidup setiap hari di dalam berkat Tuhan. Bukan saja kami bicara mengenai berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Sebab itu Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Tuhan kiranya menyertai setiap rumah tangga, setiap keluarga. Kiranya boleh menjadi keluarga ilahi, keluarga yang menyukakan hati Tuhan, keluarga yang memancarkan kasih Kristus. Kau juga memberkati Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan dicurahkan. Amen. Apapun yang mereka usahakan kiranya Tuhan buat berhasil. Amen. Tuhan buat beruntung kemanapun mereka pergi. Engkau juga memberkati anak-anak kami, keturunan kami. Menjadi keturunan yang menyukakan Engkau. Amen. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai generasi muda kami ini. Menjadi generasi anak panah di tangan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan Tuhan saat ini curahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, pandanglah kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Amen. Tuhan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Apilah kami Tuhan, jalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk jemaat Tuhan, bersatu dulu sejenak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.